Halo, selamat siang, Mbak Asgrensi Octavian. Halo. Ya, pertama-tama kami di sini mau memperkenalkan diri dulu nih. Kami dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Saya sendiri, Tri Diana Rimajani, bersama rekan saya, Mbak Kadek, silakan. Oke, nama saya Kadidu Natasha. Saya persilakan Mbak Diana lagi. Maksud kami di sini adalah untuk mewawancarai Mbak Asgrensi terkait kepemimpinan. Sebelumnya boleh nih Mbaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oke, mungkin kenalan dulu. Halo semuanya, aku Asgrensi Octavian dari asalnya Bojonegoro. Sekarang berkuliah di jurusan Biologi Universitas Jember. Dan juga sekarang menjabat selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Jember. Ya, nah, kita mulai aja nih ya. Jadi di sini kita mau wawancara terkait kepemimpinan nih. Kebetulan kita ada tugas dari dosen kita untuk mewawancarai mengenai kepemimpinan. Nah, yang pertama mau tanya-tanya sebentar nih. Sebelumnya ada nggak motivasi Mbak Asgrensi tersendiri untuk menjadi pemimpin, misalnya di kepemimpinan saat ini? Coba jelaskan dong. Oke, gini. Jujur sebenarnya itu dulu itu nggak ada keinginan untuk menjabat sebagai ketua umum sekarang. Sampai akhirnya itu kayak dapat dukungan dari lingkungan, baik dari teman seangkatan, dari kakak tingkat, dari bahkan juga adik tingkat juga gitu. Terus akhirnya saya muncul pemikiran bahwa kayak gak ada alasan buat gak daftar gitu. Dan juga ya kalau aku nggak daftar ya siapa lagi gitu mungkin. Dan akhirnya ya memberanikan diri buat maju. Dan saat itu memang aku tuh waktu itu jadi calon tunggal, jadi ya otomatis langsung kepilih kan gitu. Nah tapi dibalik lagi gitu kan, daftar karena dukungan banyak pihak itu sebenarnya cukup tekanan gitu, karena pasti mereka kan punya ekspektasi sendiri gitu loh, dan takutnya dari aku juga gak bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita sih gitu, walaupun aku sudah itu istilahnya kayak cukup pasrah waktu itu buat daftar, tapi balik lagi ini tanggung jawab besar ya, harus dijalani, tapi ya jangan sembarangan kayak gitu. Wah, salut banget nih sama Mbak Asgrensi nih. Sebelumnya ada pengalaman sedikit gak mengenai kepemimpinan gitu? Iya. Mengenai pengalaman dulu awal itu waktu SMP itu dulu pernah kayak jadi ketua ekstrakurikuler kerajinan gitu. Tapi kalau waktu SMP dulu kan istilahnya masih belum banyak lah perannya, karena di situ masih ada peran guru gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ngerjain apa atau apa gitu, itu ya jadi dari otaknya guru. Kita sebagai siswa ya sebenarnya sebagai eksekutor. Tapi kalau misalnya mungkin yang kayak nyatanya gitu, itu jadi perguruan tinggi sekarang. Kalau di kepengurusan sekarang kan aku udah 2 periode. Kalau di periode lalu itu aku di divisi. Nah kalau di divisi itu kalau masa kepemimpinan itu mungkin sempat beberapa kali dipercaya jadi saya pimpin di kepanitiaan. Kalau di kepanitiaan sih pernah jadi ketua panitia pernah, ataupun koordinator sih itu juga pernah, ataupun juga steering committee juga pernah tuh. Oh, jadi seperti itu ya, banyak berarti pengalamannya udah sekarang. Menurut Mbak Grensi sendiri, pemimpin itu harus memiliki pengalaman yang memadai nggak untuk mengelola sebuah organisasi? Coba sebutkan beberapa atau penjelasan sedikit.
Menurut saya pengalaman itu apa ya, bukan faktor penentu sih menurut saya ya. Bahkan bisa aja itu sekarang itu ya merupakan waktu kita untuk membuat pengalaman itu gitu. Jadi seorang pemimpin tuh nggak harus menjadi seorang pemimpin itu nggak harus dalam skala besar gitu. Dari hal kecil dulu. Misal bahkan kayak memimpin diri sendiri itu sudah termasuk jadi pemimpin gitu. Terus misal contoh lain kayak misal di kelompok belajar gitu, belajar di situ gitu. Dan mungkin sebelum menjadi ketua umum kan seperti yang aku bilang tadi, aku dipercaya jadi kayak ketua panitia ataupun jadi ketua tersi gitu. Jadi menurutku sebenarnya secara nggak sadar itu kita kayak sudah menjadi pemimpin di beberapa hal gitu. Nah, walaupun bukan jabatan yang fungsional gitu, tapi menurut saya model kepemimpinan kita seperti apa itu ya akan terbentuk dari hal-hal kecil seperti itu. Ya benar, setuju banget nih sama Mbak Grenzi. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya itu menurut pendapat Mbak Asgrenzi, pemimpin yang baik itu yang kayak bagaimana sih? Contohnya kayak selalu mendengar masukan dari anggotanya, atau yang selalu memberikan perintah tapi tanpa mendengar masukan dari anggotanya, atau kombinasi dari kedua tersebut, atau bagaimana nih, bisa dipaparkan sedikit? Iya, oke. Menurut saya itu pemimpin yang baik itu yang tahu kayak organisasi ini ataupun anggotamu ini mau kamu bawa kemana ataupun kamu mau apakan itu harus tahu gitu. Jadi ya menjadi seorang pemimpin itu menurut saya bukan berarti bisa seenaknya nyuruh-nyuruh bawahannya kerja ini itu gitu. Tapi pemimpin itu ya yang mau dan misalnya kayak mampu bersama-sama dengan anggotanya ya untuk mencapai tujuannya gitu. Dan tentunya dalam proses itu ya pemimpin tuh juga biar bisa maju bareng-bareng ya harus saling mau belajar dan menerima masukan gitu. Dan menurutku ya masukan dan belajar itu istilahnya nggak harus ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah, dalam artian ya jangan malu kalau misalnya belajar ya sama teman ataupun sama anggotamu gitu istilahnya. Nah, soalnya kan balik lagi sih kayak manusia itu ya misalnya ya selalu ada kekurangan gitu loh. Ada yang ahli dalam bidang A, tapi mungkin juga kurang ahli dalam bidang B. Nah, itulah mengapa ya sebenarnya organisasi nggak hanya satu orang. Tujuannya banyak ya karena mereka memiliki tugas masing-masing dengan keahliannya masing-masing gitu. Jadi dan tugas pemimpin di sini tuh ya memastikan semuanya bisa selaras dan juga aman. Nah, berarti jadi kayak merangkul sesama anggota gitu ya, Mbak ya. Jadi kayak maju bersama gitu. Selanjutnya, selama menjadi pemimpin, Mbak Asgrenzi itu ada nggak hal yang paling ingin dicapai itu? Yang ingin saya capai itu karena berkaca dari periode lalu yang dimana itu kayak rasa kekeluargaannya itu kurang gitu karena ya ada problem ya ini online gitu, kita nggak ketemu. Jadi di periode ini itu saya ingin mencoba solusi lain yang dimana membuat pengurusan ini tuh untuk rasa kekeluargaan di pengurusan itu meningkat gitu. Karena saya mikirnya ya karena kalau menganggapnya sudah kayak keluarga istilahnya dan suasananya enak pasti kerjanya juga enak semua gitu. Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Semoga tercapai ya Mbak cita-citanya. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Kade. Silahkan Mbak Kade. Menurut Mbak gimana sih caranya meningkatkan produktivitas anggotanya Mbak? Oke. Menentang produktivitas. Kalau aku itu lebih menekankan bahwa tugas-tugas kalian sebagai anggota atau mungkin ya sebagai pengurus itu
apa ya, jangan sampai dibawa sebagai beban gitu. Karena kalau sudah gitu tuh walaupun kayak waktu longgar itu pasti kayak ya ogah-ogahan buat ngejalaninnya gitu. Nah, aku ingin lebih buatnya tuh lebih have fun aja gitu, dengan ya itu tadi balik lagi meningkatkan rasa kekeluargaan, karena aku mikirnya kak kerja bareng partner yang asyik ataupun suasana yang enak itu pasti ya nggak kerasa gitu, karena balik lagi itu ya nggak dianggap sebagai beban. Jadi itu sih menurutku gitu. Terus pasti ada masalah di masa kepemimpinannya tuh. Lalu gimana sih caranya Mbak tuh untuk menanganinya setiap masalah-masalahnya? Misalnya masalah internal organisasi gitu loh Mbak. Ini menurut dari masalah dalam organisasi ya. Oke. Iya, masalah ini kan baru awal ya. Aku menjabat sebagai ketua umum itu baru sekitar 2 bulan. Mungkin untuk awal ini sebenarnya bukan masalah, tapi apa ya, lebih ke tantangan sih, karena ya balik lagi ini online ya. Jadi pengurus nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa tatap muka langsung. Kenalan juga online, apalagi kalau misalnya di kepengurusan yang sekarang ini itu ada angkatan 2020, di mana dia sama teman seangkatannya aja itu belum ketemu, apalagi ya sama pengurus sama kakak tingkatnya gitu. Terus yang dikhawatirkan itu ya permasalahan di periode lalu itu kurang lagi gitu, yang dimana dari rasa keluargaannya itu kurang kayak gitu. Jadi penyelesaiannya itu kita di periode ini itu ada kegiatan baru yang dimana kayak membuat forum rutin itu per bulan, yang isinya itu kita bahasnya itu bukan mengenai proker atau bukan mengenai yang bahas tentang tugas-tugasnya, itu bukan bahas tentang itu, tapi bahasnya itu lebih ke internal ke masing-masing anggota. Mungkin ada yang nggak enak kak, atau ada yang kak aku ini kurang cocok dengan ini, itu bisa dibahas di forum itu. Jadi harapannya ya walaupun online bisa lebih mengenal gitu. Terus untuk yang saya rasakan baru 2 bulan ini dilaksanakan itu cukup efektif, karena aku lihat di grup itu dari pengurusnya sendiri itu juga misalnya sudah kayak nggak ada tanggung-tanggungan gitu ya, walaupun balik lagi ini online gitu. Inovatif banget ya idenya, wah keren. Silakan dilanjutkan. Mbak kan perempuan ya, biasanya itu kalau perempuan menjadi pemimpin pasti ada yang nggak suka. Gimana sih caranya Mbak untuk ngatasi mereka yang nggak suka kalau perempuan tuh jadi pemimpin? Ya, gini, sebenarnya itu nggak hanya perempuan ya, mungkin pribadinya aku kayak pasti ya ada aja orang yang nggak setuju aku mungkin sebagai ketua umum gitu ya. Menanggapinya gimana ya dibiarin aja ya, gimana, soalnya saya terlalu aku lebih mementingkan, lebih sibuk memikirkan ini maybe mau aku gimanain, maybe mau aku apain, daripada memikirkan mereka yang nggak suka gitu. Kalau memikirkan mereka yang nggak suka nggak ada habisnya, karena pasti ya ada aja gitu. Kalau orang nyari kelemahan orang lain tuh pasti ya ada aja gitu. Jadi ya lebih nggak peduli aja sih gitu. Kalau misalnya mereka nggak suka secara pribadi ya, tapi kalau misalnya mungkin mereka mengkritik mungkin dalam hal organisasinya, mungkin prokernya kok gini, nah itu aku mungkin lebih menanggapinya berbeda. Mungkin bahkan lebih senang hati karena ya mereka peduli kayak gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke personalnya mereka nggak suka aku ya biarin, karena ya buat apa gitu, itu sih. Iya kan, semua orang punya pendapat sendiri-sendiri kan ya Mbak ya.
Saya lanjut ya. Misalnya visi dan misi jadi seorang pemimpin itu nggak tercapai. Gimana pendapat Mbak? Kalau visi misi nggak tercapai sama sekali, Gini, apakah besar? ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya dari visi misi itu nggak tercapai ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena menurut aku visi misi yang saya buat itu ya merupakan kayak apa ya? Cita-cita saya. Kalau misalnya dulu buatnya terlalu realistis, itu ya masa harapan secetek itu gitu loh. Jadi istilahnya ya kalau orang bilang ya nggak apa-apa berharap setinggi langit, kalau misalnya jatuh ya nyangkutnya di mana bintang. Wow, luar biasa ya. Oke, pertanyaan terakhir. Keuntungan jadi seorang pemimpin itu apa sih? Siapa tahu bisa memotivasi kita untuk bisa jadi pemimpin nantinya. Oke. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, itu keuntungannya pasti banyak banget. Yang pertama pasti dikenal orang. Dikenal banyak orang sebenarnya bagi aku yang introvert itu sebenarnya bukan sebuah kesenangan juga, karena ya aneh aja gitu. Tapi di beberapa situasi dikenal banyak orang itu ya pasti memberikan keuntungan gitu sih. Contohnya itu kayak yang paling basic kayak itu dikenal dosen. Nah, walaupun kayak waktu kuliah itu sering dinotis, tapi ya karena itu bisa dibilang nilainya aman gitu. Terus juga kalau misalnya karena aku di biologi ya, yang dimana kalau misalnya TA atau skripsi itu kayak penelitian. Nah, itu pasti butuh banget yang namanya skill nge-lab. Nah, kalau online gini pasti kayak skill nge-labnya kan kayak cukup banget gitu kan. Akhirnya bisa belajar nge-lab itu dari mana? Yaitu ya dengan ikut penelitian cutting yang lagi TA gitu. Hingga kemarin itu ada beberapa tawaran yang nawarin aku mau ikut bantuin nggak, kakak ini TA di lab bantuin nggak gitu. Jadi poin plusnya ya padahal poin plusnya itu padahal aku masih di semester 4 nih, tapi sudah mulai tuh nanti TA-nya itu mau ambil bidang spesifiknya itu apa gitu. Terus pasti punya skill tambahan nge-lab yang tentunya itu belum tentu bisa dirasain sama teman-teman seangkatanku lainnya kayak gitu. Terus keuntungan lainnya itu pasti itu punya banyak relasi. Kenal banyak orang di jurusan lain, terus kenal ketua umum yang lainnya juga, kenal presbem, bahkan ada juga kenalan di luar uni. Karena kalau misalnya aku kan di Bio itu kan ada masuk di Ikatan Mahasiswa Biologi Indonesia atau KMBI. Nah itu nggak dari UNED aja gitu, se-Indonesia dan berbagai lain, ada ITS, UNER, UB, dan masih banyak lagi. Jadi kenalnya banyak gitu. Dan juga pastinya kalau misalnya untuk balik lagi, aku kan orangnya introvert dulu itu tadi bilang ngomong sama banyak orang itu ya suka gagap gitu. Nah ini kayak apa ya, karena harus dipaksa harus bisa ngomong di depan banyak orang, itu akhirnya yang bikin kayak ngelatih kayak ya harus berbisa. Akhirnya ya menurutku lebih mendingan banget gitu. Setidaknya ngomong sama orang itu, ngomong di depan banyak orang itu istilahnya bisa menyampaikan gitu ya, walaupun nggak sejago juga gitu, tapi istilahnya nggak segugup dan se-nervous dulu gitu. Wah, luar biasa. Ya. Banyak banget ya berarti keuntungannya jadi pemimpin tuh. Udah Mbak Kadek pertanyaannya? Oke, sudah. Dari pertanyaan saya kembalikan lagi kepada teman saya. Saya agak
kepo nih. Tadi kan Mbaknya boleh nggak nambah pertanyaan? Boleh. Ya maaf ya Mbak, saya itu sedikit kepo. Tadi kan Mbaknya banyak banget bilang kalau Mbaknya itu dulunya introvert. Terus gara-gara ini jadi harus apa? Melatih diri sendiri untuk ngomong di depan banyak orang. Nah itu ada nggak saran buat kita yang misalnya ada yang introvert gitu, gimana sih cara Mbak sendiri buat meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbaknya sendiri buat ngomong di depan orang, terus sama kayak bikin ide-ide itu tadi, apa kayak bikin forum itu tadi kan harusnya inovatif gitu kan ya Mbak ya. Itu gimana sih bisa sampai kayak gini? Oke. Kalau misalnya aku ya, sebenarnya kayak istilahnya resepnya setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya dari aku itu pastinya jangan takut untuk coba hal baru sih. Itu yang sebenarnya juga lagi aku pelajarin sekarang. Dulu pun istilahnya untuk daftar menjadi pengurus itu kayak ya untung-untungan gitu. Maksudnya aku nggak berharap banget buat keterima di sini. Dulu cuma ya keterima ya syukur, nggak keterima ya udah gitu. Karena aku mikir aku dulu nggak punya kepengetahuan organisasi, terus skill ngomongku kurang. Tapi ternyata sebelum mendaftar di organisasi itu ada kesempatan buat jadi delegasi kepanitiaan di fakultas. Nah itu kan kayak yang menjadi delegasi itu kayak yang mau gitu kan, misalnya ngelis siapa yang mau, dan itu slotnya cuma ada 2 orang atau 3 orang, aku lupa. Nah di situ bingung kayak mau nggak ya gitu, sampai akhirnya kayak nggak apa-apa deh coba dulu gitu, mau gitu, akhirnya daftar di situ dan ternyata bisa dibilang aku cukup aktif di situ gitu, di kepanitiaan itu, dan ternyata itu menjadi nilai plus pas aku daftar di pengurus gitu. Dan untuk menjadi kayak sekarang ini sebenarnya sudah kayak dicicil di periode pertama, yang dimana aku ditempatin di divisi istilahnya yang membutuhkan yang tugasnya itu kayak ngomong di depan banyak orang gitu, yang sebenarnya jujur aku cukup kaget gitu karena didapetin di diri yang seperti itu. Nah tapi balik lagi kayak kalau misalnya aku nggak mau nyoba dan juga kayak di masa kuliah aku nggak bisa ya kapan bisanya gitu. Nah dari situ aku berpikir kayak ya aku bisa karena aku mau nyoba, karena aku mau belajar gitu. Wah keren banget, sangat-sangat memotivasi kita yang agak introvert gini ya. Terima kasih nih udah sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya karena kita telah mengganggu waktu luangnya Mbak Grancy buat beristirahat. Makasih banget buat mau jadi narasumber kita di wawancara kepemimpinan ini. Dan akhir kata, terima kasih. Jika ada salah kata dari saya maupun Mbak Kajek, mohon dimaafkan. Dan selamat siang. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas waktunya ya Mbak. Terima kasih, sama-sama.